Assalamualaikum. Ya silahkan pimpin doanya Mas Kota. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini absennya gimana? Ada yang nggak berangkat? Nihil. Sangat semua. Alhamdulillah nihil ya. Pekan kemarin Bapak itu minta ke kalian untuk baca materi-materi tentang apa? Wali Songo. Materi tentang Wali Songo ya. Jadi pada pertemuan sekarang kita itu akan mempelajari materi tentang Wali Songo. Kalian tahu nggak apa itu Wali Songo? Wali yang jumlahnya 9. Bentarkan aku. Iya, oke. Surya tahu apa Wali Songo? Wali Songo adalah bukan orang yang Jadi Wali Songo itu diambil dari dua kata. Yang pertama itu wali dan yang kedua itu songo. Wali itu diartikan sebagai orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Sedangkan songo itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi Wali Songo itu adalah 9 orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Nah, di Jawa ini Wali Songo itu terkenal sebagai para pendakwah atau mubalik yang menyebarkan agama Islam. Sesuai dengan namanya ya, Wali Songo, jadi jumlahnya itu ada 9. Coba sebutkan 9 itu siapa aja? Tahu nggak? Sebutin coba. Yang pertama ada Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Terus siapa lagi? Sunan Giri. Siapa lagi? Sunan Derajat. Terus Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Tiga lagi siapa? Sunan Kudus. Sunan Kudus. Terus yang kedua Sunan Kalijaga. Yang terakhir Sunan Muria. Sunan Muria. Nah, ini itu beberapa nama Wali Songo yang terkenal, nama-namanya seperti ini ya. Tapi anak-anak tahu nggak nama asli dari Wali Songo ini siapa aja? Dari Sunan Gresik, nama aslinya tahu nggak siapa? Sunan Gresik itu nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Terus Sunan Ampel. Sunan Ampel itu namanya Raden Rahmat. Sunan Bonang
Sunan Bonang itu nama aslinya hampir sama ya kayak Sunan Gresik. Cuma kalau Sunan Bonang itu bedanya di sini. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, kalau Sunan Bonang itu Maulana Magdum Ibrahim. Terus Sunan Giri, Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin. Sunan Gajah, Raden Kosim. Raden Kosim. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah atau Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Kudus, Raden Jafar Sadiq. Raden Jafar Shodiq. Sunan Kalijaga. Ayo yang paling terkenal ini. Sunan Kalijaga itu nama aslinya Raden Mas Syahid. Sunan Muria, Raden Umar. Raden Umar Said. Umar Said. Nah, ini kan nama-nama asli dari Wali Songo. Sesuai yang dijelaskan tadi di awal, Wali Songo itu merupakan tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam. Nah, tentu dalam menyebarkan agama Islam itu tidak hanya dengan satu cara. Mereka ini menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara. Mulai dari Sunan Gresik itu menyebarkan Islam dengan menggunakan metode atau cara perdagangan. Jadi Sunan Gresik itu menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan dan jalur politik. Sunan Gresik ini menyebarkan agama Islam di wilayah, sesuai namanya, wilayah mana? Gresik. Gresik itu ada di Jawa Timur. Kemudian yang kedua itu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat itu dalam menyebarkan agama Islam menggunakan jalur atau metode apa, ada yang tahu? Raden Rahmat itu dengan cara mendidik dai atau juru dakwah. Dan untuk Sunan Ampel ini terkenal mendirikan pondok pesantren dengan nama apa? Ampel Denta, yang ada di wilayah Denta, Surabaya. Surabaya itu ada di mana? Jawa Timur. Kemudian Sunan Bonang. Yo, mungkin teman-teman dengar kata bonang ini mengiranya alat musik ya. Jadi dari beberapa sunan ini ada yang namanya itu diambil dari nama wilayah. Contohnya ini Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gresik. Jadi mereka itu mengambil dari nama wilayah. Untuk Sunan Bonang ini, nama Bonang diambil dari nama desa, namanya Desa Bonang. Dan untuk cara penyebaran Islamnya, Sunan Bonang itu dengan membaur dengan masyarakat sekitar. Kemudian untuk wilayah penyebarannya itu ya sesuai namanya tadi, Sunan Bonang itu ada di Desa Bonang, tepatnya ada di kota Kediri. Kediri itu ada di mana? Jawa Timur. Lanjut Sunan Giri. Sunan Giri itu cara penyebaran
Islamnya menggunakan pertama kekuasaan, yang kedua itu perdagangan, lalu yang terakhir itu pendidikan. Dan untuk wilayah penyebaran Sunan Giri itu ada di wilayah ini. Sunan Giri ini wilayahnya menyebar luas ya, mulai dari Banjar, Martapura, Kutai Kartanegara, dan masih banyak lagi. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat itu metode penyebaran Islamnya menggunakan pendidikan akhlak. Dan untuk wilayah penyebarannya itu ada di wilayah Pacitan, Lamongan. Lamongan itu di mana? Jawa Timur. Yang keenam itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menggunakan metode politik, dan untuk wilayah penyebarannya juga hampir sama seperti Sunan Giri itu, tidak hanya di satu wilayah, ada di wilayah Cirebon, Banten, dan Demak. Oke. Lalu Sunan Kudus sesuai namanya ya, ada di wilayah Kudus. Untuk metode penyebarannya itu menggunakan metode seni seperti wayang, tembang, gamelan, dan lain-lain. Lalu untuk Sunan Kalijaga ini yang terkenal, cara metode penyebaran Islam itu menggunakan apa? Wayang kulit. Ya, wayang kulit itu masuk ke seni dan budaya ya, seni dan budaya. Untuk wilayah penyebarannya itu Sunan Kalijaga hampir di seluruh tanah Jawa. Terakhir ada Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said itu cara penyebaran agamanya hampir sama juga seperti Sunan Kudus dengan tembang dan gamelan. Dan untuk wilayah penyebarannya itu sesuai dengan namanya juga Muria. Ini di wilayah Gunung Muria. Oke, setelah tahu nama asli, cara menyebarkan agamanya, dan wilayah penyebarannya, sekarang Bapak punya foto-foto dari Wali Songo. Coba jawab sebisanya. Ini foto siapa? Sunan Derajat. Ini foto dari Sunan Gresik, nomor 1 ya. Kemudian ini Sunan Ampel ya. So ini Sunan Giri. Bonang. Sunan Bonang. Lalu ini Sunan Giri. Sunan Giri. ya Sunan Giri. Ini Derajat. Sunan Derajat. Ini Oke, Sunan Kalijaga. Ini Sunan Kudus. Sunan Kudus. Ini Sunan Muria. Sunan Muria. Sunan Ini? Gunung Jati. Iya, Sunan Gunung Jati. Jadi ini tadi beberapa foto atau gambar ilustrasi dari Wali Songo ya. Sekarang coba Bapak minta Fatah ambil salah satu foto ini yang merupakan foto dari Sunan Muria. Ayo maju. Coba sekarang jelasin ke teman-teman, Sunan Muria itu nama aslinya siapa, metode penyebaran Islamnya bagaimana, dan wilayah penyebarannya di mana. Sunan Muria nama aslinya adalah Raden Umar Said. Metode penyebarannya dengan tembang dan gamelan. Iya. Dan tempat penyebarannya di Gunung Muria. Iya, oke. Nah, tepuk tangannya buat Mustafa. Jadi tadi Sunan
Sunan Muria yang nama aslinya adalah Raden Umar Said, dan metode penyebarannya menggunakan tembang dan gamelan. Untuk wilayah penyebarannya itu ada di Gunung Muria. Ya, mungkin anak-anak sekilas ketika melihat fotonya itu hampir sama ya, hampir-hampir mirip. Jadi di Wali Songo itu mereka ini ternyata juga memiliki hubungan darah antara satu dengan yang lain. Salah satunya itu dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu memiliki hubungan darah dengan dua sunan, yaitu putranya Sunan Ampel. Ada dua. Yang pertama adalah Sunan Bonang, dan yang kedua adalah Sunan Derajat. Kemudian ada satu lagi, yaitu Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu punya turunan siapa? Sunan Kalijaga juga memiliki hubungan darah dengan Sunan Muria. Nah, jadi ini sedikit pembahasan tentang Wali Songo. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan? Banyak. Ya, silakan Ustaz. Semua sunan harus depannya sunan, nggak harus Raden. Kenapa Wali Songo itu semua nama depannya itu Sunan ya? Jadi mereka ini kan menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa. Nah, kata Sunan itu dalam bahasa Jawa kuno, orang-orang Jawa kuno itu menyebut seseorang dengan gelar Sunan apabila mereka itu merupakan seorang guru suci atau mursyid thariqah dalam agama Islam. Jadi mereka ini merupakan guru-guru pengajar agama Islam. Jadi julukan Sunan itu tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Tentunya dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam terkait agama Islam. Mungkin cuma itu ya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan Mas Fatah dipimpin doa. Kita mulai. Subhan